Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu dan teman-teman? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya izin mempresentasikan hasil tugas saya yang membahas tentang permasalahan psikologi pada dewasa awal, yang saya beri judul Quarter Life Crisis pada dewasa awal. Nama saya Febrike Valencia dan dosen pengampu saya yang terhormat Ibu Suci Maisyarah Nasution SST MKM. Analisis dari jurnal yang berjudul Psychological Wellbeing, Self-Efficacy, dan Quarter Life Crisis pada dewasa awal. Jurnal ini ditulis tahun 2020 oleh Risma Amelia Suroso dan Niken Titi Pratitis. Quarter Life Crisis pada dewasa awal atau krisis kehidupan masa dewasa awal. Ini juga sering disebut dengan keadaan individu yang merasa tidak tenang, stres, dan cemas, merasa ragu-ragu, tidak berdaya, dan panik pada awal masa menuju dewasanya. Penyebab quarter life crisis. Menurut Tanner dan kawan-kawan pada tahun 2008, karena berakhirnya batas perkembangan remaja, tuntutan, tekanan, dan fungsi individu bertambah banyak dan sulit. Karena individu tersebut harus melalui tahap, yakni tahap dewasa. Fase akhir remaja biasanya individu berat dan sulit. Di satu sisi, individu merasa sudah mulai masa remajanya dengan baik dan tanpa hambatan, tapi di sisi yang lainnya, individu tersebut belum siap untuk menjadi dewasa yang sebenarnya. Terbukti ketika dia merasa belum siap untuk capaian pendidikannya, pekerjaan yang tepat, dan melangsungkan pernikahan dan memiliki anak. Ciri-ciri quarter life crisis. Ada merasa khawatir dan cemas tentang masa depan dan mulai mempertanyakan kembali apa yang menjadi tujuan hidupnya. Gejala yang muncul biasanya mengalami krisis ini adalah mulai mempertanyakan hidup, kecewa karena hidup tidak sesuai dengan tujuan yang dimiliki, tidak memiliki motivasi dan melakukan aktivitas, langsung merasa bosan dengan pekerjaan saat ini namun tidak berani keluar dari zona nyaman, merasa kecewa atas pencapaian yang didapatkannya dan sering meragukan diri sendiri serta merasa ditekan oleh lingkungan sekitar. Lalu dampak dari quarter life crisis. Diketahui bahwa individu di usia 20 tahunan mengalami depresi lebih tinggi daripada di rentan usia lainnya yang diakibatkan oleh masalah hubungan atau relasi dengan orang lain yang kemudian dijadikan alasan untuk mencari bantuan kepada profesional. Jadi beberapa gangguan psikologis yang dialami oleh individu dengan quarter life crisis ini meliputi gangguan emosi, gangguan cemas, gangguan pengendalian impuls, gangguan ketergantungan zat, hingga gangguan kepribadian. Sumber ketidaksejahteraan serta kegelisahan berkisar pada masalah finansial, relasi dengan orang lain, pekerjaan, dan karakteristik personal lainnya. Menurut Tanner dan kawan-kawan pada tahun 2008. Solusi quarter life crisis. Yang pertama, psychology well-being atau psikologi yang baik. Kemampuan memahami kapasitas psikologi yang ada dalam diri membuat individu tersebut mampu menerima kondisi dirinya secara positif serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupannya, termasuk kondisi yang dijalani sekarang atau pengalaman hidup yang dianggap tidak menyenangkan dan mampu menerima sebagai bagian dari dirinya.
Dampaknya, jika semua itu ada atau dimiliki oleh individu-individu yang lulus SMA atau yang di awal perkuliahan, maka tidak akan menunjukkan sikap tertekan terhadap berbagai tuntutan dari masyarakat atau harapan orang tua. Individu yang mampu menerima secara positif kondisi dirinya tidak akan membandingkan pencapaian dirinya dengan orang lain sehingga terhindar dari perasaan cemas yang akan masa depannya. Lalu solusi quarter life yang kedua adalah self-efficacy atau penerimaan diri. Self-efficacy juga mempunyai andil besar terhadap kondisi krisis yang dialami oleh individu pada usia dewasa awal. Individu yang kurang memiliki keyakinan atas kemampuan dalam hal menguasai situasi sekarang serta kurang mampu merencanakan tindakan untuk mencapai suatu goal dalam mengalami krisis. Menurut Wells tahun 2008, krisis yang dialami pada usia dewasa awal memiliki kecerdasan emosional, harga diri, dan self-efficacy yang rendah. Keyakinan individu akan mempengaruhi perilaku yang akan mereka pilih. Bagaimana usaha yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan, serta butuh waktu berapa lama untuk bertahan dalam menyelesaikan rintangan supaya dapat menyelesaikan pilihan dan tujuan yang kurang yakin atas kemampuannya yang sudah ditentukan. Individu yang memiliki self-efficacy rendah menurut Bandura akan merasa kurang yakin atas kemampuannya dalam hal menguasai situasi sekarang, kurang mampu menyelesaikan hambatan yang dialami, serta kurang mampu merencanakan tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Akibatnya, individu menghadapi tugas yang sulit, cenderung lebih memikirkan hambatan yang akan dihadapi. Kekurangan diri sendiri serta hasil yang peroleh akan merugikan individu tersebut. Upaya preventif. Yang pertama, bisa dengan melakukan aktivitas fisik seperti olahraga ringan dengan gerakan sederhana untuk menjaga kebugaran atau sekedar berjemur di pagi hari. Yang kedua, melakukan aktivitas rutin yang bermanfaat untuk menghilangkan jenuh, bahkan bisa juga mendatangkan peluang usaha, contohnya berkebun dan memasak. Yang ketiga adalah menghilangkan kebiasaan buruk, yaitu untuk kebiasaan seperti begadang, minum alkohol, merokok, dan lain-lain untuk segera hindari dan peduli dengan kesehatan. Lalu mengonsumsi makanan bergizi lengkap yang mengandung protein, lemak sehat, karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat. Jangan melupakan buah-buahan dan sayuran. Makanan laut, daging, kacang-kacangan. Hal lain yang tak kalah penting adalah asupan suplemen dan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang selanjutnya, tetap menjalin interaksi dan komunikasi dengan orang terdekat. Melakukan komunikasi kepada keluarga, teman, dan orang-orang terpercaya lainnya. Lalu upaya preventif yang selanjutnya adalah mencari dan mengakses informasi dengan bijak dan lebih selektif terhadap informasi-informasi yang diterima. Lalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat bagi diri sendiri, keluarga, dan orang sekitar. Kemudian tetaplah bersyukur, berbagi, dan berdoa. Kemudian menghubungi tenaga profesional seperti psikolog apabila merasa belum juga menemukan ketenangan diri. Baiklah, hanya sekian hasil dari tugas menganalisis jurnal saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.